Fasisme dikenal sebagai satu ideologi yang lahir dan berkembang di abad ke-20. Namun, akar ideologi yang mengagungkan perang dan kekerasan ini sebenarnya berasal dari masa silam, dari Sparta. Fasisme berkembang pesat ke seluruh dunia saat Perang Dunia Pertama, dengan rejim-rejim fasis merebut kekuasaan khususnya di Jerman dan Italia, dan juga di negara-negara seperti Spanyol dan Jepang. Karena fasisme, rakyat negara-negara ini amat menderita dan menjadi korban kebengisan yang mengerikan. Para diktator dan pemerintahan fasis yang memimpin sistem seperti ini, tempat kekuatan kasar, serangan, pertumpahan darah, dan kekerasan menjadi hukum sehari-hari, memancarkan gelombang teror ke seluruh masyarakat dengan polisi rahasia dan milisi fasis mereka yang melumpuhkan rakyat dengan ketakutan. Bahkan, pemerintahan fasis diterapkan di hampir semua jenjang masyarakat, dari pendidikan hingga kebudayaan, agama sampai seni, struktur pemerintahan hingga sistem militer, dan dari organisasi pengawas hingga kehidupan pribadi rakyat. Puncaknya, Perang Dunia Kedua yang disulut para fasis menjadi salah satu bencana terparah dalam sejarah manusia, meminta hingga 55 juta korban jiwa. Dalam film ini, selain cerita umum fasisme, akan kita lihat juga dua segi lain yang belum benar-benar terangkat. Yang pertama adalah cara asal mula ideologi fasis berakar ke budaya kuno pagan atau penyembah berhala. Seperti akan kita lihat, fasisme adalah ideologi yang berupaya mengganti nilai-nilai akhlak agama ilahiyah dengan kebiadaban pagan. Kebengisan pagan yang menjangkau dari negara Yunani kuno Sparta ke bangsa Arab pra-Islam dibangkitkan lagi dengan fasisme. Segi penting lain fasisme adalah hubungannya dengan teori evolusi Darwin yang telah membentuk dasar aneka ideologi garang di seluruh dunia dari abad ke-19 hingga kini. Darwinisme sebenarnya suatu dogma tak ilmiah yang menggambarkan gagasan-gagasan sesat seperti manusia itu hewan yang maju, sebagian ras tertinggal dalam proses evolusi, dan ada pertarungan sampai mati demi bertahan hidup di alam, tempat yang kuat berjaya dan yang lemah tersingkir, sebagai fakta ilmiah sehingga membentuk dasar fasisme. Mari kita gali sejarah rahasia ideologi berdarah yang disebut fasisme, yang bertanggung jawab atas salah satu kebengisan terkeji zaman kita. Munchen di tahun 1918 adalah ajang pergolakan hebat. Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama dan sedang mengalami krisis sosial. Pergolakan ini mengarah ke makar terhadap pemerintah. Kurt Eisner, seorang wartawan berdarah Yahudi dan para pengikut demokrat sosialnya, melakukan kudeta tak berdarah dengan bantuan tentara kekaisaran. Ludwig III dan keluarganya diasingkan. Eisner menjadi Perdana Menteri pemerintahan yang baru. Namun, mereka yang membayangkan bahwa revolusi yang dicapai tanpa pertumpahan darah ini akan membawa ketentraman bagi Jerman dengan getirnya kecewa. Masyarakat rahasia yang disebut masyarakat Thule menjadi musuh pertama pemerintahan baru. Inilah organisasi sangat rasis yang didirikan Rudolf von Sebottendorf di tahun 1918 dan yang menyebut diri dengan nama kerajaan terkenal dalam dongeng Nordik dari mana asal rakyat Jerman. Dalam membangun masyarakat Thule, gagasan-gagasan rasis Sebottendorf dibentuk oleh tiga pemikir yang mengabdikan diri kepada mistikisme: Madame Blavatsky, Guido von Lisch, dan Adolf Lanz.